Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas mengenai surat paksa yang dilansir dari DDTC News. Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta telah mengembangkan sistem digital penagihan pajak dengan surat paksa. Digitalisasi proses penagihan pajak daerah ini dilakukan sejak Maret 2024. Bapenda DKI Jakarta menyebut bahwa sistem tersebut memungkinkan proses penerbitan, penyampaian, serta pemantauan surat imbauan dan surat paksa dilaksanakan secara digital. Selain itu, sistem juga sudah menyediakan fitur pembayaran pajak oleh penunggak pajak secara digital. Proses yang sebelumnya memerlukan pendokumentasian secara manual yang berpotensi hilang atau rusak, kini semua terekam secara elektronik pada server yang terjaga keamanannya dan dapat dipantau progresnya secara daring oleh petugas maupun pimpinan. Terang Bapenda DKI Jakarta dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa 10 Juni tahun 2025 bahwa surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pasal 1 angka 12 UU PPSP mendefinisikan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPSP dijelaskan bahwa surat paksa diterbitkan apabila terdapat 3 hal, yaitu A. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. B. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus. Atau C. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Bapenda DKI menjelaskan urutan penagihan pajak dengan surat paksa terdiri atas 6 tahapan. Pertama, penerbitan surat imbauan. Kedua, pemasangan stiker atau plang penunggak pajak. Ketiga, usulan penagihan pajak dengan surat paksa dari unit pelayanan pemungutan pajak daerah atau UPPPD ke suku badan. Yang keempat, penerbitan surat teguran. Yang kelima, pembacaan surat paksa. Dan yang terakhir, proses penyitaan. Secara lebih terperinci, penagihan pajak dengan surat paksa secara elektronik itu melibatkan petugas mulai dari level UPPPD, petugas kantor suku Bapenda, hingga jurusita pajak daerah. Secara aturan perundang-undangan, mengirim surat paksa melalui digital adalah hal yang diperbolehkan. Meskipun dalam pasal 15 ayat 2 mengatur bahwa pernyataan dalam surat paksa diberitahukan dengan cara membacakan isi surat paksa oleh jurusita pajak. Namun, dalam pasal 18 ayat 2 UU PPSP mengatur bahwa jika penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya. Penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain. Media massa sendiri merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan pesan kepada halayak luas. Pers, radio, dan internet merupakan contoh dari media massa. Tidak hanya itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta akan memonitor seluruh proses penagihan pajak dengan surat paksa secara real time. Bapenda menyatakan digitalisasi ini menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penegakan hukum yang lebih terstruktur dan transparan. Bapenda DKI Jakarta menambahkan, implementasi sistem digital penagihan dengan surat paksa menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Bapenda DKI, telah terbit surat teguran sebanyak 1.289 surat dengan pencairan tunggakan sebesar 384 miliar rupiah sejak 2024. Selain itu,
Tingkat respon wajib pajak terhadap surat paksa meningkat seiring dengan kemudahan akses informasi serta kepastian proses hukum. Di sisi lain, potensi manipulasi atau intervensi dalam proses penagihan juga semakin kecil karena semua tahapan terdigitalisasi dan tercatat secara sistematis. Dan sebagai tambahan, terdapat beberapa tahapan pengadilan pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang pertama, saat disampaikannya surat ketetapan pajak atau SKP dan atau surat tagihan pajak atau STP, diterbitkan surat teguran yang diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran SKP dan atau STP. Lalu, jika dalam 21 hari surat teguran disampaikan namun utang pajak belum dibayarkan juga, maka akan dilayangkan surat paksa. Pada saat itu, pejabat dapat melakukan pemblokiran dan dalam 2 kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan, akan dilakukan penyitaan. Setelah aset disita, maka dalam waktu 14 hari setelah penyitaan, aset akan dilelang. Di samping itu, akan dilakukan pengusulan pencegahan yang dilakukan setelah tanggal surat paksa diterbitkan. Lalu, jika dalam 14 hari setelah dilayangkan surat paksa hutang pajak juga masih belum dibayar, maka akan dilakukan penyanderaan. Jika masih belum dibayar juga, maka akan ditempuh langkah terakhir, yaitu berujung pada pemidanaan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video-video lainnya mengenai perpajakan.